Anda menyukai konten ini, silakan like, komen. share, dan jangan lupa subrek. Dan jangan lupa juga, kita pun hadir di Spotify dengan nama Ngepot Penyuluhan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zalfu Sandewana. Dan kali ini saya ditemani teman saya yang paling senior. Terlihat dari rambutnya. Udah saya tutupin ini. Oh iya, karena saya sudah terbiasa melihatnya di hari-hari. Baiklah. Perkenalkan dirinya. Halo, saya Papa Pito. Sekarang kita di mana? Sekarang, aku mulai kesalahan. Nah, sekarang gini aja, supaya tahu ini di mana, nanti kita tanya ke narasumbernya. Langsung. Nah, Ada dua nih. Jawara. Langsung, silakan Kang. Namanya Perkenalkan, saya Herdiansah, biasa dipanggil Ayong. Ayo, Panggilan mesra, familiar lah. familiar. Saya selaku Ketua BUMDes dengan nama BUMDes Bakti Kencana, Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, yang mana BUMDes ini salah satu bagian daripada pemilik kegiatan masyarakat, khususnya Desa Purwabakti yang siap dan terlibat. Kebetulan kita saat ini sedang berada di yang namanya Kampung Budaya Cisalanda, yang berada di ketinggian 800 mdpl, dan ini salah satu destinasi desa wisata Purwabakti. Kita datang ke sini pagi, dan saat nanti ada kegiatan-kegiatan lain selain diskusi, ada anyam dambu, ada apa namanya, gula aren juga. Dan untuk lebih lanjutnya, mungkin di sini ada kepala kampung budaya yang nanti akan kenalan langsung. Siap. Selaku penguasa wilayah di sini gitu. Mohon ini Karun, bukan? Sudah Semua. sesepuh. Oke. Silakan, Kang. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Aja. Ya, saya asli di sini. Alamat saya Kampung Cisalanda, RT 4 RW 6. Kebetulan saya di sini untuk sementara dipercaya sebagai Kampung Budaya Cisalanda sebagai ketuanya. Ini sudah terlihat ini. Wah, ini berbobot nih Pak Pito nih. dan yang pasti kita bisa ngulik dua hal. Satu terkait dengan BUMDes, satu kaitan dengan budaya. Tuh. Nah, soal BUMDes nih, kayaknya kita perlu ngulik lagi nih. Boleh nggak diceritain awal sekali terbentuknya Cikal bakal. Pemikiran ada bikin BUMDes yuk. Apa bangun tidur bikin apa? Jadi awal cikal bakal terbentuknya BUMDes berawal dari dasar potensi yang ada di desa kami, yaitu Desa Purwabakti. Kebetulan Desa Purwabakti itu memiliki luas 1.662 hektar dengan jumlah penduduk itu 7.855. Terus memiliki kepala dusun itu ada kedusunan 5. Dusun 1, 2, 3 sampai 45. Memiliki 12 RW dan ada 42 RT. Nah, berawal dari situ, berawal dari potensi yang kami miliki, seiring jalan ada instruksi dari Kementerian Desa bahwa setiap desa itu harus memiliki lembaga badan usaha. Nah, di sini dicetuslah yang namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Pada tahun 2018 kita melakukan MUSDes, musyawarah desa bersama pemerintahan desa, para tokoh, para kader dan lain-lain. Terbentuklah pada tanggal 11 Maret 2018, yaitu berdiri BUMDes dengan nama BUMDes Bakti Kencana. Nah, setelah berdiri kami puasa. Puasa itu tidak ada yang menggaji, tidak ada yang ngasih penyertaan modal selama kurang lebih 8 bulan, dari bulan Maret sampai April dulu nih ya. April dulu sampai akhir 2018. Nah, awal 2019 barulah kita mulai bergerak di bidang produksi beras. Nah, yang menarik nih, soal nama tadi Bakti Kencana ya. Ya, Bakti Kencana. Apa makna dari Bakti Kencana? Jadi kalau bakti itu, kalau menurut orang tua terdahulu, bahasa bakti itu pengabdian. Terus kencana itu bisa dikatakan salah satu mobilisasi atau kereta atau wadah untuk mengabdikan ke masyarakat. Selain kita meningkatkan ekonomi, yaitu kita tidak melupakan sosial-sosialnya dulu gitu. Ini kayak tapi Kang Ayong. Ayong ini filosofi ya. Penjelasannya detail. Gitu ya. Cuma yang saya lagi mikir nih, kadang-kadang kita ngajak satu orang aja susah. Ya. Nah, apalagi sekampung. Ya. Nah, Karena kepala itu kan manusia tuh punya kepala yang beda-beda kan. apalagi terus
ada sesuatu yang mungkin mereka sebelumnya nggak tahu. Ya. Nah, sekarang bagaimana pola pendekatannya ke masyarakat supaya mereka juga mau berpartisipasi ke kegiatan yang ada di BUMDes? Ya awalnya kita membentuk teamwork dengan nama Pandawa 5. Wih, kayak album itu band Mas. Ya. Akan Itu Pandawa 5 itu brand. Jadi salah satu pengurus internal dengan tim 5 orang. Awalnya 5 orang. Awalnya 2 orang bergerak di apa? Di bidang pemetaan potensi. 1. Terus pemetaan sosial. 2. Nah, selama kurang lebih 6 bulan sampai 8 bulan kita terhitung lebih dari 100 kali untuk menyampaikan sosialisasi pemahaman tentang apa sih itu BUMDes. Nah, waktu itu 2018-2019 salah satu titik utama yang disosialisasikan di sini. Seiring berjalannya waktu, pada waktu itu ada kegiatan serentahun Cisalada ini 2019. Serentahun ya. Nah, di situ ada momen-momen untuk sosialisasi karena waktu kegiatan tersebut ratusan orang bahkan ribuan orang terkumpul di satu tempat untuk mengikuti seremonial kebudayaan. Nah, itu di situ pas kebetulan Pak Aja ini jadi kepala dusun memberikan peluang waktu untuk mensosialisasikan tentang BUMDes. berarti sering itu ada kegiatan budaya turun-menurun ya? Turun menurun. Ada pendekatan budaya juga. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih soal pendekatan budaya. Sejauh mana kemudian budaya itu, Kang Aja, budaya itu mampu merekatkan warga dan juga bukan cuma menekankan nih, karena kan arahnya adalah ke produktivitas pertanian. Ya. Bagaimana kemudian peran budaya kaitannya dengan pertanian dan mobilisasi masyarakat? Jadi begini ya, sebetulnya saya itu di sini yang dibilang kepala kampung budaya itu sebetulnya gitu ya. Jadi saya itu di sini bukan berarti tahu tentang sejarah ataupun yang lain-lainnya. Cuman saya itu melihat kenapa saya itu berani, kalau bahasa duduk itu berani duduk di depan ataupun motornya gitu ya. Jadi saya itu begini, jangankan untuk ke depan, seusia saya pun kadang-kadang udah nggak tahu mengenai budaya-budaya yang ada dulu, sekarang itu udah hampir nggak ada gitu ya. Terkikis ya? Ya, saya itu merasa gimana lah di situ ya. Saya itu berarti tahun 2011 itu mengadakan yang pertama itu nggak satu kedusunan. Jangankan untuk 2-3 RT ya. Apalagi sekarang udah satu kedusunan. Awalnya itu saya itu 1 RT dan lokasinya itu RT 4 RW 6. Kebetulan di atas. Waktu itu dapat anggarannya itu dari warga itu cuma 830.000. 830.000 Iuran itu per kakak. itu bukan per kakaknya, itu udah keseluruhannya dapat 830.000 termasuk uang logamnya. Di situ warga pada takut uang ini mau cukup ke apa gitu ya. Cuman saya udah percaya dikarenakan apa, yakin ini ada jalan keluarnya, dan waktu itu alhamdulillah. Nah, disitulah berarti saya itu di sini bukannya apa-apa, bukannya tahu tentang sejarah ataupun apa. Soalnya apa? Kalau misalkan menceritakan sejarah, usia saya baru 40 ataupun 45, menceritakan 100 tahun ke belakang itu takut salah gitu ya. Saya itu yang penting, saya itu lebihnya itu ke rasa syukurnya. Rasa syukurnya itu gimana? Kita itu bisa begini itu hasil siapa dulu sih? Kita itu punya bapak. Bapak kita juga punya bapak, berarti kakek kita. Kakek kita juga punya lagi bapak, berarti buyut kita kan. Saya itu lebih ke rasa syukur. Rasa syukur kita itu harus ditingkatkan. Kebetulan waktu itu saya bukan di sini itu bukan RT, bukan RW, apalagi dusun. Tapi saya itu sebagai masyarakat, yuk mendorong RT, RW ataupun dusun. Dikarenakan apa? Kebetulan kalau misalkan di sedekah Muharram itu ya, kalau di sini itu Muharram, kebetulan berarti berbarengannya dengan sedekah bumi. Segala sesuatu pun kita itu berarti hasil dari bumi. Jangankan hasil, kita pun duduk di mana? Di bumi. Tidur di mana? Itulah yang berkaitan dengan pertanian. Makanya ketika mengadakan kegiatan serentahun itu,
apapun hasil dari pertanian itu berarti dikumpulkan di suatu tempat yang dipakai acara kegiatan itu. Nanti itu ada namanya di kegiatan itu, habis ritualnya itu ada namanya gaur ya, gaur hasil bumi namanya gitu. Gitulah. Jadi terbentuk apa gotong royong lah gitu. Nah, sekarang tadi sudah budaya. Intinya adalah bahwa tumbuh itu betul-betul dari masyarakat ya. Iya. Dengan kerelaan hati mau patungan dapat 800-an, 830, inget tuh. 830 ya. Ah, lupa 30.000 nih. Nah, kalau melihat ini kayaknya asik banget nih ya. Iya. Kalau berbetah-betah kalau di sini. Ya. Ini tuh saya ingat ini film Kabayan. Ngaso, musiknya semilir. Kalau Kabayan harus ada Nyi Ite. Itu kan belum ada itu. Ada nih. kenangan. Ya. Jadi kalau pertanian di sini komoditasnya apa aja, Kang? Kalau yang Dihasilkan ya. Didayakan atau dihasilkan? kan. Nah, dari mulai palawija, terus yang paling utama kopi ya, Bah. Kopi, terus Ada kopi, palawija, palawija, popohan. Oh, Nah, lalat. pecel lele. Nah, ya. Nah. Di sini nih. Oh, sini. Di sini. Tiap hari itu sekitar 2 sampai 3 mobil itu Supply ke pasar ya. pasar itu popohan. Terus selain itu ada padi pastinya. padi udah utama. Ya tuh, utama. jelas banget ini. Ya, Kalau padi itu prioritas utama, terus selain padi itu kelapa kurang ya. Kalau ada ini kawung gula aren. Oh, Nah, ya itu kalau ke ngopi kan itu gularen. jadi di sini itu udah terbentuk kelompok. Kelompok namanya Sari Kawung yang memang terfokus memproduksi produk gula aren. Nah, gula aren tersebut brandingnya itu lokal, pakai gendebong pisang. Oh, ini yang udah dikeringin. bukan pakai itu ya, apa namanya? Pakai daun kelapa. Daun kelapa. Nah, Ya, kan suka anyam ya, suka Anyam gitu. Gendebong pisang. Kalau di sini namanya toros. toros. Nah, di situ satu toros itu ada yang 4, ada yang 5 isinya. Nah, isinya itu per buah itu namanya ganu. Ganu. Dicitakannya satu citakan ganu. Bulat gitu kan Kang ya? Nah, itu ke rutinitas warga masyarakat di sini selain bertani di padi, kopi, termasuk gula aren juga. Gitu. Di pertanian gitu. Itu udah komersil ya, sudah. Udah komersil. Jadi udah jadi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu dikonsumsi warga sini atau sudah keluar juga asal Dua-duanya. semuanya sudah. Dua-duanya. Paling jauh ke mana itu, Kang? Nyampe ke Bandung, nyampe ke Sumatera. Oh, Nah, udah itu nyebrang kan laut. kalau ke Sumatera itu sering ada reservasi kunjungan rombongan yang dulu yang pernah ke sini tahun 2023 itu dari Bengkalis dari Riau, terus dari Kalimantan Selatan, itu mereka bawa oleh-oleh gula aren borong. Akhirnya sampai itu produknya. Kunjungan wisata maksudnya. Wisata. Tapi yang rutin ada? Kalau yang rutin paling perusahaan PLN, perusahaan Star Energi yang dulunya Chevron ya. Termasuk ada yang dari Jakarta juga, dari pihak Kemendes kemarin. Kalau yang rutin itu kondisional itu warga sekitar. Warga sekitar. Untuk kalau warga yang maksudnya apa yang wisata cuman perorangan lah maksudnya. Ya. Itu ada juga. Ada perorangan. Mereka kalau ke sini tuh langsung masuk ke sini atau ada misalnya beli tiket dulu atau apa gitu? Kalau pengunjung mah masuknya paket wisata. Paket wisata. Ya, beli tiket. Tapi kalau misalkan di luar pengunjung yang nyari gula langsung ke sini. Bisnis itu kan. Itu bukan kunjungan. Iya. Tapi emang nyari gula. Berarti bagus juga ya maksudnya dari hasil pertanian juga bisa membuat jadi apa ya apa sebenarnya? Agrowisata, agro apa benar? Yang saya juga penasaran nih. Kayaknya di sini kok kayak gampang benar bikin kelompok ya. Tadi sudah yang budaya sudah. Dan terus kemudian tadi kelompok pengolahan gula aren ya. Yang menggagas itu atau kemudian yang membuat mereka mau berkelompok itu apa, Kang? Yang pertama kita ada acuan undang-undang, terus yang kedua tadi dilihat dari dasar kesiapan masyarakat, kekompakan warga yang memang siap menjalankan program. Jadi kan kalau yang namanya program itu tidak boleh individu, artinya harus berkelompok.
Yang penerima manfaat masyarakat itu harus dikelompokkan supaya mendapatkan legal formal secara hukum. Ada ini ya, kelembagaannya. kelembagaan. Karena apa? Karena kalau dibentuk kelompok itu tidak lepas dari hasil musyawarah mufakat bersama baik 5 orang, 10 orang atau 20 orang itu melalui musyawarah. Nah kalau individu kan enggak. Ya, ini udah mah cuan sendiri dong. Jadi kami ini atas nama lembaga itu yang menaungi satu desa, ketika masyarakat yang mau bergerak di program dituntut dipahamkan untuk membentuk sebuah kelompok. Oke. Kelompok tani, kelompok ikan, kelompok gula, kelompok, karena itu bagian daripada legalitas hukum yang formal. Nah, ini apakah kemudian mereka yang masuk dalam kelompok itu, apa mereka juga bergabung juga dalam kelompok budaya? Itu udah pasti. Otomatis. Oh, jadi satuan lah tuh. Ya. Satuan. Satu pak whole package kalau bahasa. Kalau kata orang British mah whole package. Tapi ada nggak sih tantangannya? Kan pasti nggak semuanya juga mau ngumpul, nggak semuanya mau kerja bareng. Itu tadi ada yang mungkin individu Ada yang takut untungnya dibagi-bagi barangkali ya. yang selfish. Yang selfie. Nah, ayo selfish jual ikan. Saya kan jual fisik. Kan. Nah, ada nggak yang modelnya itu? Jadi cek sudah mah hese pisan di terangga gabung Itu udah kalau itu udah pasti. Terus setiap film ada satu orang gitu ya. Begitu juga ya di sini juga ada aja kayak gitu ya. Cuman disitulah berarti butuhnya seorang pemimpin ataupun ketua yang harus benar-benar kuat. Soalnya apa? Kalau berurusan dengan warga itu udah pasti. Jangankan kita salah, benar pun disalahkan. Cuman disitulah harus kuatnya. Kalau kita enggak melakukan, kenapa harus kalah kan gitu. Saya itu prinsipnya itu aja. Contohnya gini aja, yang tadi saya cerita mengenai budaya ya. Yang di awalnya itu kan perencanaannya itu satu kedusunan. Cuma satu kedusunan itu melihat anggarannya ya terlalu minim, itu dibatalkan lah yang namanya yang 7 RT itu. Diadakan 1 RT yang saya tadi cerita. Berjalannya waktu ketika udah melihat contoh ataupun gerakan ya, alhamdulillah berarti setiap pergantian tahun itu berarti nambah. 1 tahun ini misalkan 2 RT udah mulai, nambah lagi untuk tahun berikutnya jadi 3 RT dan sekarang itu udah 1 kedusunan. Itulah harus kuatnya itu yang di depannya lah gitu ya. Tapi kalau yang di depannya udah down, iya, udah jelas ke depannya itu ya udah. Contoh seperti ini aja ya, tadi cerita BUMDes. BUMDes itu kan udah jelas. Beda seperti kepala desa. Kalau kepala desa hari ini pemilihan, penghitungan suara yang dapat siapa, seminggu kemudian itu udah tender. Kepala desa itu ini loh. Hasilnya Gitu, ya. Tapi kalau BUMDes itu untuk perkenalan BUMDes, apalagi orang-orang awam ya, itu agak-agak susah gitu ya. Tapi berjalannya waktu dengan pemimpinnya yang benar-benar sabar dan mengikuti alurnya warga itu alhamdulillah. Sampai sekarang dari awalnya mungkin banyak kelaparan dan sekarang itu udah alhamdulillah lah. Sekarang itu udah menuju ya. ada usaha kopi enak. Ya, itu lah. Jadi mulailah dari yang kecil. Tunjukkan bahwa itu bermanfaat. Membuktikan dulu. Maka kemudian yang lain juga ngikutin ya. Cuma saya mikir nih, biasanya nih setahu saya mereka yang mengawali kadang nanti modal sendiri, boro-boro ada balikan gitu ya. Nah, motivasinya apa sih, Kang? Motivasi mau bersusah-susah ya. Mau meri dulu. Jadi kita melihat ke depan. Motivasinya melihat ke depan. Jadi ketika kita bekerja dari perih, itu kita punya pemikiran sudah dipastikan bakal mendapat kebahagiaan. Berarti optimis ya. Optimis.
Oh, berarti segala sesuatu dasarnya optimis. Ketika kita mau melangkah dengan keterbatasan, dengan kemandirian, dan yang paling terakhir itu harus di dalam keikhlasan gitu. Tidak boleh apa namanya gerutu terus. Itu ilmu paling susah loh, kelas. Oh ya benar. Ngomong aja gampang, tuh ngejalanin kan. Karena kan di perjalanan tadi sudah Mbak Aja ceritakan, itu kita akan menghadapi situasi-situasi yang memang cukup luar biasa tantangannya, dan itu kita harus perhitungkan. Kenapa? Karena itu kita harus ambil resiko. Ketika misalkan kita akan menghadapi ini, kita sudah siap menghadapi resiko. Gagal menghadapi resiko, terus bangkit lagi. Nah tadi kalau misalkan dalam satu reng-rengan organisasi mentalnya mental tempe, mending bubarkan. Nah kita bangun dulu mentalnya mental baja, mental visioner lah, supaya apa? Supaya kita kan membuat perencanaan bukan sebulan 2 bulan, 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan lagi, karena yang kita lihat adalah turunan kita, anak cucu kita yang begitu cantiknya alam semesta, potensi yang ada di desa ini untuk generasi kita ke depan. Nah, jadi ikhlas, kecintaan pada Optimis. bentuk syukur, bikin semangat. Optimis. paling utama. Yang didengar ya sudah terlalu optimis. Kang atau Kang Anand, ini kan lokasi lumayan ya, maksudnya dari Naik turun ya Allah. sampai makan nasi uduk di tengah tadi. Maksudnya untuk memperkenalkan ini ke luar tuh Publik. promonya dari mana? Apa dari sosmed atau gimana ya, maksudnya cara memperkenalkan ini ada lo, kita di sini nih, BUMDes ini ke keluar. Di zaman sekarang itu tanpa digital kita akan lambat. Oh, Ini dia. Jadi Desa Purwabakti itu langsung perbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. oh. Tapi Desa Purwabakti masuk 100% di Kabupaten Bogor. bagian barat. Oh, ini dari ujung berarti nih yang Barat, dan terhambat oleh sarana informasi, salah satunya sinyal. Makanya kita bangun kepercayaan diri ke warga tuh yang terlibat untuk membangun kepercayaan diri. Walaupun kita ada di ujung pelosok sana, kita harus tampil beda di atas. Kita harus tampil beda di kerumunan orang banyak. Makanya kita bentuk tim kreator. Tim kreator salah satu yang memang mengotak-atik di digitalisasi. Ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Pokoknya itu diaktifkan semua kegiatan-kegiatan yang memang tidak ada sinyal dipublikasikan. itu bisa dicontoh tuh sobat tani, maksudnya walaupun di pelosok, bagaimana caranya agar terlihat di permukaan ya, menggunakan tadi itu kan apa sosmed ya, sosmed. Paling cepat itu sosmed. Yang jelas jangan suka mengatasnamakan kesulitan yang kemudian itu mendonkan semangat. Karena faktanya di sini kan ada. Iya, faktanya walaupun merih, tapi berapa bulan tadi, 3 tahun, berapa tahun tadi merih? Mulai dari 8 bulan. 8 bulan merih, jauh dari sinyal. Sekarang tapi nyatanya, Ini pertengahan, Pak. maksudnya, Tempat pertengahan. oh pasti di tengah. Jadi ada kalau gitu kita di sini. ada di dusun 3. Nah, Oh, ini center point ya. center point. Jadi kalau misalnya ke dusun 4 sampai ke dusun 5 10 kilo. Dari 10 kilo. Wah, makan nasi uduk lagi saya di tengah jalan itu. Jangan tergini sama. Sama. Iya, jalan aja. Naik lagi. Oke, tadi setelah kita bahas sosmed tuh, jadi di kampung, ke pelosok, tetap bisa keluar melalui sosmed. Kalau nggak ada sosmed, susah kita ya. Jadi sebenarnya sosmed itu balik lagi ke podcast terakhir, Pak Pito. Ya, jadi bagaimana kita Menggunakan internet sehat lah, memanfaatkan internet untuk hal-hal yang baik. Iya. Karena bagaimanapun juga medsos itu adalah dua mata uang yang tidak terpisahkan. Mau milih yang bagus ada banyak, tapi yang jelek juga nggak kurang banyak kan. Gitu. Banyak jelek juga. Nah kalau soal medsos nih, ada nggak pemasaran hasil pertanian baik yang diolah maupun yang asli jadi kayak beras gitu ya. Kalau yang olahan kan kayak tadi misalnya udah jadi gula, jadi keripik segala macam. Tadi kita ngeliat juga apa? Nugget. Nah, Ikan nugget. ada nggak yang sudah pakai kayak e-commerce ya? Jualan online. Kalau untuk ke situ kemarin kita mengaktifkan Shopee.
Shopee. Oh, di Shopee ya. Buka e-commerce karena kita masih butuh pendampingan di sumber daya manusianya anak-anak muda. Oh, saya bisa bantu tuh. Saya jualan juga kan online. Ah, bener juga tuh. Sebenarnya agak kurang pedenya gini Pak, kalau saudara kami karena akibat kurangnya sinyal kurang maksimal. Saya pernah kirim juga lembaga ya, pernah kirim ikutan dua kali lah itu kan digital marketing. Jadi ketika balik lagi ke sini mungkin agak hambatan sinyal. Jadi agak Order mentok di mana? Ordernya mau coba sini deh sinyal. Aduh, mau ke kampung ini susah. Nah kalau untuk branding ya kita tetap masukin masukin ke media sosial semua produk lokal kayak yang memang produk langsung diproduksi oleh BUMDes, yang diproduksi oleh Kampung Budaya, oleh kelompok tani, ya kita pampanan semua di situ. Bahkan kan ketika ada teman-teman yang lagi KKN dari universitas manapun di sini, kita kolaborasi untuk di bidang digitalisasinya gitu. Karena tadi kita udah memaklumi dengan adanya di wilayah pelosok ini kekurangannya sarana informasi, jangankan untuk Zoom ya, untuk kita selfie di sini tuh Ngupload selfie susah ya. susah, 1 hari baru muncul. Ngupload selfie chat yang muncul baru hidungnya doang. Nah, ada nggak sih kalau di daerah sini? Internet masuk desa maksudnya? Bukan. Jadi sinyal terkuatnya di titik mana gitu? Di mana Pak? Yang paling luas, paling banyak. Paling banyak sinyalnya. Di sebelah ini nih, bukit yang ini nih. Ada bilang bukit itu. Ya, Cimanggu. namanya Cimanggu. Itu yang paling kuat. Oh. Nggak, artinya kan bisa saja kemudian ada jadi kayak pusat informasinya, penyebaran informasinya Untuk sana. posisinya di sana. Jadi kan karena sinyalnya bagus, jadi naro itunya di sana. Emang di situ itu kan berbeda ya. Satu kedusunan, Ya. tempatnya cekung, tapi sinyal bagus. Di situ ada juga pemandian Riung Kaung namanya. Ada kelompok budidaya ikan juga, yang kayak ada udang kristal ya, ada udang kristal. Oh, sana ada ini ya, ada istilahnya, ada budidaya di sana ya. Budidaya, edukasi, wisata. Bahkan ya, kalau ada rombongan anak sekolah, kita kasih paketnya pilihan menu. Ada edukasi ikan, edukasi gula, edukasi kopi, silakan. Dengan durasi sekian, dengan minimal reservasi rombongan 10 atau 20. Udah ada paket-paketnya tuh. Udah ada paket. Nah, kalau orang mau berkunjung, CI. hubunginya kemana biasanya? Kita ada websitenya. Oh, dari website. Ya di BUMDes. Udah punya website tuh. Keren ya. Keren dong. Langsung akses ke sana. Karena kan kemarin kita masuk ke desa wisata anugerah desa wisata terbaik 75 desa wisata se-Indonesia. Jadi kita juga dibantu oleh Kemenparekraf untuk mau akun promosi. Bahkan kita juga kagetnya, wah dari Kalimantan, dari Sumatera, ada datang ke sini. Ternyata udah ada di jaring desa wisata. Oh, jadi itulah fungsinya kita istilahnya ikut komunitas ya. Jaring ya. Kalau di Jakarta kan ada tuh. Kalau misalkan ada yang studi dari rombongan Sumatera nih, ada IO di Jakarta, itu cari yang terdekat di Bogor, yang apa gitu. Klik desa wisata, muncul Purwabakti. Oh, berarti si pemanggilan di browsernya udah lumayan dia langsung cus naik. Muncul oh ini nih reservasi. Itu nolong banget kan? Iya. Kan di situ nomor saya. Jadi langsung menghubungin gitu. Untuk wisatanya nih, wisata agronya ya, yang paling diminati apa sih? Yang diminati Padinya atau apa kan? Gula. Gula sama kopi, Pak. Gula sama kopi. Nah, kalau gula mungkin agak bisa dikatakan langka ya di daerah lain. Terus di sini kan kategorinya masuk organik. Wah, sehat tuh. Nah, gulanya. Dan di sini itu prinsipnya tidak boleh ketika di atraksi edukasi itu tidak boleh branding luar. Jadi harus lokal kayak tadi gedebuk pisahan itu harus lokal. Ada kebanggaan tersendiri juga. Emang menggunakan sumber daya alam sini. Karena kan kalau menurut leluhur yang terdahulu ya itu ada dampaknya itu kayak bungkus itu bisa jadi awet dan lain-lain lah gitu. Ada ininya ya. Gunanya ada lah. Gunanya bukan hanya bungkus doang. Ada faedahnya. Ada faedahnya. Saya pikir itu pentingnya kita belajar budaya ya. Jadi sesungguhnya itu
karuhun ya leluhur sudah mengajarkan itu. Hanya saja mungkin karena sekarang era modern jadi kayaknya kenapa juga pakai itu. Ya. Padahal ternyata dengan kearifan lokal seperti itu juga bisa memberikan manfaat yang luar biasa ya. Sangat memberikan. Karena ada dua, kita pelajari ada dua opsi. Ketika skala produksi, ya kita bersaing dengan branding. Itu kan produksi pemasaran. Nah, kalau ketika masuk ke edukasi wisata, kita suguhkan kearifan lokalnya. Jadi semua dapat. Kalau skala produksi di luar wisata, jualan mau ke masuk ke perusahaan atau ke individu itu jualan. Jadi semuanya kena ya maksudnya. Kena. Nah, kalau masuk ke lingkungan edukasi, tidak boleh pakai branding luar, harus branding lokal. Itu Harus branding lokal. Jadi mungkin juga ada kebanggaan juga ya. kebanggaan. Jadi masyarakat di sini kan udah mungkin warisan leluhur, model seperti ini jangan sampai dihilangkan gitu. Nah, Sama cara ngolah Ya. gitu. Nah, yang kadang-kadang sulit buat kita nih adalah bagaimana mempertahankan itu. Karena rasanya kalau kita lihat di medsos kan banyak juga ya tempat wisata yang kemudian awalnya bagus, Ya. karena sudah banyak pengunjung, kurang dijaga, malah jadinya menjadi tidak bagus, citranya mungkin jadi jelek. Nah, sekarang di sini bagaimana kemudian upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk supaya satu budayanya nggak hilang, tapi juga Soalnya tetap jalan. cuannya tetap jalan, malah kalau bisa orangnya makin banyak ke sini, tapi kebersihan, kelestarian segala macam itu bisa terjaga, Kang. Jadi kita menerapkan konsep wisata tematik berbasis budaya dan masyarakat. Wisata tematik berbasis budaya dan masyarakat. Itu konsepnya. Saya ini Jeffy Kenapa menerapkan konsep itu? artinya apa tuh artinya? Jadi gini, wisata di sini kita kita sengaja suguhkan berbeda dengan wisata lainnya. Kalau wisata lain itu lebih ke arah memprioritaskan menjual alam. Contoh curug, air panas. Akhirnya merubah lingkungan di atas 20%, membangun di wilayah curug dan lain-lain. Di sini enggak. Ketika di sini ada air panas dan ada curug, itu tidak boleh dirubah. Oh iya benar tuh, biasa tuh kalau tempat air panas sudah laku, sudah muncul lah dagang apa ya, malah Tunggu saja jadi pemandangannya jadi kurung. ya. Alamnya Hilang. Nah, kalau di sini sebelum kita buka yang namanya desa wisata, kita melakukan musyawarah pemerintahan desa, kedusunan, RT RW, ustadz, tokoh, pemuda, kader untuk tanda tangan. Oh, harus ada komitmen. Dan di sini tidak boleh ada pila-pila yang memang disewakan. Kita libatkan masyarakat untuk Homestay. menjadikan rumahnya sebagai homestay. Homestay itu berarti bukan kayak pila yang ditinggalkan oleh pemiliknya, tapi harus wajib ditemanin ketika ada pengunjung datang, itu berinteraksi dengan pengunjung, sekaligus strategi pemasaran suguhkan menu lokal, bagian daripada menjual produk lokal. Oh jadi ini misalnya sewa tempat tapi serasa di rumah. Ada orang kan, kalau hotel kan Ditinggalin. apa? Yang sekitar. Itu. Aduh sering ngomong saya pintar, sudah ini dia. Kalau dari di sini itu sistem penginapannya namanya homestay. Homestay. Nah, homestay itu kategori homestay bagi kami pengelola itu salah satunya si pemilik rumah wajib menemani, berinteraksi, mengajak atraksi-atraksi yang ada aktivitas kebiasaan di warga. Jadi konsep ini kalau kata bahasa British lagi being local. Menjadi warga lokal sekitar. Itu kan kamu Baur. kalau paket homestay itu kan kita ada misalkan satu per pack itu paket homestay dengan makannya satu hari dapat 3 kali makan, paket per pack per orang. Beda lagi misalkan kalau paketnya dengan wisata edukasi, dengan wisata alam. Nah, karena di sini ada semua, ada wisata khusus. Tinggal milih. Kalau wisata khusus kita ada namanya kawasan konservasi ekosistem. Kawasan Gunung. konservasi ekosistem. Jadi kawasan konservasi ekosistem itu lebih ke arah bertujuan mengangkat leuweung hejo masyarakat hejo. Leuweung hejo Masyarakat hejo.
masyarakat ngejo. Masalah itu. Artinya apa itu? Artinya Hutan lebat, masyarakat subur. kita kali ini ngepotnya harus ada subtitle Indonesia di sini nih. Dikasih subtitle deh, jalan. Kan kalau hutan gundul, yang ada apa? Longsor, Ya, sumber air juga. Oh iya. air hilang, ekosistem alam rusak, masyarakat pada keluar ke kota nyari pekerjaan. Iya. Jadi sininya ditinggal. Ini di sininya ditinggal. Tapi kalau hutannya lebat, ada hak garap untuk masyarakat untuk dijadikan kebun, Hampir jatuh. untuk dijadikan tanaman buah-buahan tanpa merusak konservasi ekosistem. Nah ini nih yang seringkali orang kan berpikirnya untuk menambah luas areal tanam dengan cara babat hutan, barangkali seperti itu, atau Buka ladang. buka ladang lah, bukan babat hutan ya, buka ladang. Nah di sini malah justru sebaliknya ya, pertahankan hutannya, baru kemudian dikembangkanlah lingkungan sekitar. Jadi menjual sesuatu dari sisi yang berbeda nih, bukan ngebabat bikin tempat hiburan, tapi ya aslinya yang dijual. Iya. Ya. Tapi terjadinya ini karena ada sebelumnya. Sebelumnya ini hutan rusak, penambangan liar dan lain-lain. Oh, di sini Ya sebelumnya karena di situ terjadilah ada erosi, ada longsor, akhirnya ke sini terbentuklah lembaga-lembaga kayak kelompok tani hutan, terus kelompok tani yang memang peduli dengan gunung. oh, berarti kampung ini yang desa Argo ini maksudnya tercipta gara-gara pembelajaran. Ya. Pelajaran. Jadi dulu itu yang namanya sebelum Taman Nasional ya, ada ya perhutani. Warga dengan perhutani itu kayak kucing sama anjing Maksudnya? berantem terus gitu. Jadi ya kan kalau warga itu faktor kebutuhan. Kenapa warga ngambil di gunung? Karena faktor kebutuhan perut. Wah, Punya istri. kuno iya. Nah, sementara perhutani menerapkan aturan undang-undang. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Akhirnya dialihkan oleh Taman Nasional. Di situ perubahan kebijakan dan ada yang namanya kawasan konservasi, ada hutan garap, ada zona inti, ada hutan rimba, ada hak warga, ada hutan dan ada hutan larangan. Jadi emang sama pemerintah pun akhirnya biar ketemu dikasih lah solusinya. Seperti itu. Akhirnya muncullah yang namanya perjanjian kerjasama, undang-undangnya tahun 2018. Perjanjian kerjasama itu berarti melalui balai, KLHK melalui balai dan langsung ke kelompok masyarakat di sekitar hutan Taman Nasional. Salah satunya di sini namanya KTH UM Pencar Bakti. Dengan KTH itu apa? kelompok tani hutan. Yang memang sebelum Taman Nasional hadir, masyarakat sudah menggarap, ada yang sudah hektar, ada yang 5.000 meter itu. Jadi sekarang itu sah resmi. Masyarakat menggarap itu resmi. Kalau dulu kan nggak ada identitas. Jadi sekarang itu resmi dikemas melalui kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan. Dihasilkan oleh KLHK. Ya, usaha official ya, resmi ya Bapak. Resmi. Ya. Ada pengandungan hukum, ada pengadilan hukum. Payung hukum. Ada Ya. hukum. Ya, kalau dulu mah kan samar. Iya. Jadi ada yang ngambil kayu, ada yang patroli. Patroli, ikotan kayak gini rata-rata. Nah kalau sekarang patrolinya itu kelompok tani hutan yang harus menjaga dan merawat alam ini. Ya. Nah, biasa kan gini nih, Kang. Kalau dikasih 1 pengen 2. Kalau udah dapat 2 pengen 3. Nah, bagaimana kemudian pengendalian supaya kan karena ini kan juga harus menjaga hutan. Supaya mereka tetap dengan komitmen di samping tadi tanda tangan ya, kan tetap aja nggak ada kalau sudah tanda tangan kekeh surga, kalau pas lagi mungkin nggak dilihat sama orang kan sedikit. Nah, Wow. pengendaliannya itu seperti apa itu? Saya ya itu seperti Kang Bagja bilang kalau Kang Bagja Allah Pak. Kang Bagja teh saha? Mr. Z, jadi saya lupa. Mr. bilang kalau dibiarkan orang kan cenderung itu tadi. Kalau dapat 1 pengen 2. Benar. Nah, bagaimana mengendalikan itu? Jadi pengendaliannya 1, kita menciptakan lapangan kerja. Lahan yang memang sudah digarap dulu di legal formalkan, terus tanpa merusak hutan yang memang tidak boleh ditebang. Lapangan kerja tersebut salah satunya membudidayakan tanaman-tanaman seperti buah-buahan. Dengan buah-buahan jadi ladang usaha. Terus membudidayakan tanaman kopi,
Terus selain itu ada HHBK, hasil hutan bukan kayu. Itu salah satu mengendalikan tanpa merusak hutan. Jadi mereka terfokus ke arah ekonomi. Bagaimana caranya pohon durian ini buahnya bagus. Bagaimana caranya pohon ini lalapannya hangat dan bagus dan masuk ke pasar. Ya. Jadi terfokus ke sana. Nah, jadi yang memaksimalkan hasil buminya bisa dijual ya. Nah, makanya Pak Kadus Bahaja ini menciptakan sebuah tradisi yang memang tradisi sudah lama ada, dibuka lagi dengan kegiatan Serenpau di bumi. Jadi semua warga yang memang bercocok tanam hasil buminya disedekahkan di acara sedekah bumi. Jadi Sebagai bentuk syukur. hasil tani Nah, yang semuanya hasil panen disedekahkan. diselenggarkan dengan Ada yang kegiatan. ada yang baik gitu. Ya, karena memang kan juga wajibnya kita ya. Setiap resi kan minimal 2,5% lah kan itu. Zakat. Ya. Nah ini nih, sekali lagi Budak, saya kenapa kemudian arahnya ke budaya? Karena buat saya budaya itu adalah sudah terbentuk gitu. Dalam artian inilah potret masyarakat di situ, itulah budaya. Betul. Nah untuk memelihara itu kayak misalnya untuk kegiatan-kegiatan budaya, seret tahun dan lain sebagainya kan butuh biaya nih. Nah biasanya seperti apa pola untuk pembiayaan kegiatan yang budaya seperti itu? Kalau pola kegiatan seperti itu mungkin ya kalau yang utama tetap itu nggak dihilangkan. Itu iuran dari warga masyarakat. Oh ada iuran. tapi udah 830 lagi kan. Ya, Awal ini Wah, nggak ada itu mah. kalau itu nggak boleh dihilangkan. Nggak boleh dihilangkan dan setiap tahunnya pun itu harus ada. naik. Misalkan contoh gini, tahun ini 100.000, tahun besok itu harus 105.000. Kenapa seperti itu? Kita itu berarti hitungannya harus mencoba dari segi pendapatan ataupun kesadaran. Ya. Kalau misalkan tahun ini misalkan 100.000, tahun besoknya 50.000, itu berarti pendapatannya turun, kesadarannya pun turun. Disitulah warga mulai mengerti dan mungkin ya kesadarannya itu terbangun dengan sendirinya lah ketika ada arahan-arahan dari ya banyak orang lah gitu. Mau intinya mah setiap tahun meningkat lah dari segi penghasilannya mungkin atau kesadarannya supaya menuju yang lebih baik. Iya. Nah, kan udah kita bahas semua ini harapan ya, karena kita ini harapan dari si desa ini apa sih? Harapan. Pengennya cita-cita yang katakanlah belum terwujud. Saya pengen ada internet di sini gitu. Ini harapan kami melalui kelembagaan dan memang mewadahi semua kelompok masyarakat yang terlibat. Harapannya desa ini harus jadi desa model. Role model. Oh, contoh. Role model desa contoh di Indonesia. Harus gitu. Motivasi. Selain itu, indikator keberhasilannya harus terasa walaupun tidak sebesar yang diharapkan. Minimal indikator keberhasilan, contoh lah dengan adanya program-program yang dijalankan oleh kelompok yang tadinya ekonominya per hari 10.000 minimal naik jadi 20.000, itu sudah indikator keberhasilan. Dan konsep yang diterapkan itu harapannya itu menjadi role model desa-desa di Indonesia. Amin, Pak. Amin. Oke, sudah banyak ya kita bahas ya. Udah ada dari redup ke terang dan mulai redup lagi nih sekarang. Walaupun tingkat kekepoan kita masih banyak. Masih. Kalau diterusin mah sampai gelap lagi. Tapi, Dari perspektif budaya, sebenarnya apa sih pengennya ke depan seperti apa nih? Jadi harapan saya itu mengenai budaya ya, yang emang budaya itu udah terlihat mungkin sama semuanya juga udah terlihat suram, bisa dikatakan itu kalau di perkotaan itu bisa dikatakan nggak ada. Mudah-mudahan untuk desa Purwabakti khususnya Kedusunan 3 Kampung Budaya Cisalada itu lebih sadar lagi, lebih meningkat lagi dalam segala-galanya. Mungkin seperti itu aja. Oke. Bapak ini Kang-nya lebih serius ya, lebih bijaksana lah. Tapi sebelum kita tutup, kita mau kasih tahu bahwa kita ngepot
bisa mengepot di tempat Anda, tinggal kirim aja alamatnya, ya, kirim email ke kita, ntar emailnya saya taruh, Potensi wilayahnya, di wilayahnya, apalagi budayanya, pokoknya kirim ke email kita, nanti saya taruh emailnya, atau bisa hubungi nomor produser saya, Pak Yusuf Darwin. Oke, saya Zalful Sandiwana dan rekan saya. Pak Papito. Ayo. Aja. Sampai jumpa di ngepot berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.